Nah, lanjut setelah aritmatika, kalian bikin di sini assignment. Assignment tuh apa, Kak? Assignment tuh bisa dibilang pertumbuhan yang bisa dikalkulasikan dengan ada namanya itu kalau dulu tuh di SMP apa sih namanya? Distributif, terus komunitatif. Pokoknya ya seperti itulah. Nah, kita kita coba dulu ya, kita coba dulu. Nah, kita kan udah deklarasi si X dan si Y ya. Nih, deklarasi X dan si Y. Di assignment kita coba di sini. Nah, untuk yang biasa, yang normal, nah, kalian misalkan si deklarasi X itu berarti 50 ya. Nah, kita deklarasi ulang di sini 50. Ini kita kita komen dulu biar enggak apa? Biar enggak error. Nah, cara komen yang cepat tinggal kalian blok satu baris, kalian klik Ctrl dan garis miring. Ini yang dua ini di komen dulu. Nanti kita uncomment. Dah, si X-nya ini 50 ya. Kita deklarasikan si X 50. Nah, kalau yang normal, yang assignment biasa, nah, kalau si yang normal yang biasa ya, yang biasa kita cari assignmentnya. Nah, kalau misalnya kakak masih kan ya SMP kalau nggak salah tuh komunitatif atau apa gitu, yang pertama kali gitu. Kan ada FPB, ada KPK, terus ada komunitatif, distributif. Nah, di sini kita panggil si X-nya sama dengan kita panggil X-nya lagi, lalu ditambah. Nah, kira-kira hasil dari si apa? Perjumlahan ini apa? Si X ini ada berapa? 50 ditambah 100. Hasilnya adalah 150. Nah, ini yang normal ya, yang biasa ya. Kalau misalnya kita mau bikin ini lebih panjang dan lebih simpel. Nah, di sini ada penambahan. Misalkan penambahan ya di sini. Nah, deklarasi gimana deklarasinya? Deklarasinya tinggal diambil X-nya ditambah baru sama dengan lalu 100. Nah, untuk hasilnya sama seperti yang ada di atas. Jadi si plusnya ini tinggal diganti ke posisi yang di depan sama dengan. Hasilnya sama, sama seperti X sama dengan X tambah Y. Kalau misalnya kalian bingung, yang X ini dihiraukan saja. Jadi hasilnya itu tinggal si X tambah si Y aja. Tapi tinggal kita panggil si X-nya. Misalkan hasil X-nya ini 50. Daripada kita dua kali buat 50 sama dengan 50 tambah 100, mending kita langsung 50-nya ditambah 100, jadi 150. Itu namanya assignment. Perjumlahan, perkalian, penambahan sama seperti yang ada di atas, tinggal diganti simbolnya aja. Misalkan ini ke pengurangan nih. Pengurangan tinggal diganti di sininya, diganti min. Lalu yang di bawah yang tinggal diganti ini, ganti simbol kali. Yang di atas udah diganti kali belum ya? Udah. Ya, perkalian, pembagian, ini diganti pembagian, lalu di bawah juga bisa jadi modulus. Ini kita ganti pakai persen. Nah,
seperti itu. Bisa kalian save. Nah, ini deklarasi X-nya bisa kalian hapus ataupun diganti. Nah, ini hanya contohnya saja. Ini kalau bisa dibilang tuh cheat sheet-nya tuh. Jadi kalau kita nanti praktek menggunakan atau membuat project kecil, kalau misalnya kalian lupa nih kira-kira untuk penambahan ini pakai apa ya, pengurangan ini pakai apa ya, nah, tinggal dilihat di sini aja. Lanjut, kita yang kedua adalah ke conversion. Nah, kita bikin di sini file baru conversion. Nah, bisa dibilang nih conversion ini komparasi ataupun perbedaan deklarasi. Misalkan ya, kita bikin dulu di sini. Kita deklarasikan dulu si X ini adalah adik. Nah, kalau misalnya tipe data yang kita pelajari di pemrograman itu familianya ada dua. Pertama adalah string. Ini adalah apa? Nah, lalu yang kedua adalah angka. Itu adalah integer. Nah, apapun yang ada di dalam titik koma ini, walaupun di sini juga angka, misalkan kakak 99. Nah, ini sama dengan string. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada namanya equal, identical, not equal, dan not identical. Kita pelajari itu dulu. Nah, equal ini adalah sama dengan. Nah, kita sudah bermain logika nih, logika dari pemrograman. Kayak misalkan kita mau bikin kalimat adik sama dengan kakak. Nah, kita logikanya mau bikin seperti ini. Si adik ini sama dengan kakak. Nah, kita panggil si X. Nah, kalau misalnya di pemrograman itu tinggal ditambah sama dengan 2 kali. Jadi berarti nilai si adik sama dengan si kakak. Equal tuh sama ya, sama dengan, sama. Nah, yang kedua adalah identical. Identical tuh apa, Kak? Identical tuh sama persis. Nah, di sini X sama persis seperti apa? 1, 2, 3, 4. Sorry, 3. Nah, yang dimaksud sama dengan persis itu bisa dibilang ini X dan Y sama-sama string. Tapi X dan Y tidak persis isinya. Namanya adik sama kakak, beda dong. Kalau misalnya di sini si Y-nya juga adik, berarti ini sama dengan persis yang di bawah nih. Ini benar. Kalau misalnya di sini kakak, berarti yang di bawah hasilnya salah, false. Tapi kalau misalnya kita mau bikin logikanya menggunakan uh, simbol identikal seperti ini, sama dengan kakak. Termasuk tipe datanya dan isinya ya, misal dan isi dari sini dari stringnya. Nah, cukup itu aja dulu. Nah, kalian simpan, nanti kalian kirim menggunakan GitHub. Kalian simpan terlebih dahulu, nanti untuk menggunakan GitHub minggu depan kakak ajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.